ini sungguh berbeda. Yang sebelumnya kita bisa berkumpul dan merayakan bersama di gereja, tetapi sekarang kita hanya bisa beribadah Natal di rumah masing-masing. Sedih? Ya, itu pasti. Demi keamanan dan kesehatan bersama, kita harus menaati protokol kesehatan. Suasana Natal masih terasa luar biasa. Aku percaya, walaupun begitu, dimanapun kita beribadah, baik di gereja maupun di rumah, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa berkumpul dan merayakan Natal bersama lagi. Shalom saudara terkasih, puji syukur kepada Allah Bapa, oleh karena kasih anugerahnya, kita mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk kembali merayakan Natal. Meskipun situasinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kiranya sukacita Natal tetap kita rasakan. Mari kita akan sembah dan tinggikan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita datang ke hadirat-Nya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Besar, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, karena kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Engkau merelakan tahta-Mu, Engkau hadir ke dunia untuk menyelamatkan kami semua, sehingga kami memiliki hidup yang baru, hidup yang berkemenangan untuk terus melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu saat ini Tuhan, pujian yang mengalir dari hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sambut juru selamat kita, karena Dia sungguh baik, Dia sangat baik untuk kita.
Kristus telah hadir ke dunia, menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sembah Tuhan, mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Firman dari manusia, diam di antara kita. Allah hidup
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita dapat merayakan Natal dalam suasana dan cara yang berbeda dengan yang sudah kita lakukan selama ini. Tema yang saya ambil pada petang hari ini, Yesus Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan penciptanya. Sebelum saya menguraikan apa yang saya persiapkan dalam khotbah Natal pada petang hari ini, mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapa kami surgawi, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah situasi dan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kami lalui, tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, dalam waktu-waktu yang seperti ini, kami masih bisa menikmati kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam khotbah Natal yang disampaikan secara daring pada petang hari ini, kami mohonkan berkat anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga suasana dan situasi yang kami alami seperti ini tidak akan mempengaruhi daripada kami pribadi lepas pribadi untuk menerima lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, urapi kami sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Natal yang didasari karena kebenaran firman-Mu, ialah pengurapan kuasa Roh Kudus, memberikan penerangan kepada kami, sehingga anak-anak-Mu semua diberkati oleh Tuhan melalui berita Natal ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya janjikan, tema pada Natal kali ini saya tuliskan, Yesus Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan penciptanya. Sudah bukan merupakan hal yang asing dalam setiap kali kita merayakan Natal, ada pesan damai. Ada pesan damai. Bahkan itu dinyanyikan oleh para malaikat ketika Kristus datang lahir di Bethlehem. Damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Inti daripada kata damai atau damai sejahtera itu adalah sebagai akibat, sebagai manifestasi karena Allah sudah mengerjakan pendamaian di dalam kehidupan manusia, terutama diberlakukan bagi mereka yang menerima anugerah daripada Tuhan. Ayat yang saya sebutkan, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sering saya terangkan, beritakan, bahwa inti daripada Natal itu tidak terlepas daripada peristiwa kelanjutan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Yang pertama, kelahirannya di bumi ini. Yang kedua, pelayanannya yang diakhiri dengan mati di atas kayu salib. Dan kemudian diselesaikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. 3 hal ini merupakan pokok karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Dari lahir sampai kepada pelayanan, bahkan sampai akhir pelayanannya sebelum Tuhan Yesus kembali naik ke surga, damai sejahtera ini diberitakan secara berulang-ulang, bahwa setelah manusia mengalami pendamaian karena dosa-dosa yang dilakukan dari nenek moyang asal-usul manusia, yaitu Adam dan Hawa. Akibat daripada dosa, manusia tidak hanya kehilangan damai sejahtera, tetapi rasa damai dengan Allah itu sendiri terputus. Hubungan mesra, hubungan yang intim yang direncanakan oleh Allah Bapa untuk sementara tertunda karena Adam dan Hawa mengambil caranya sendiri, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang berakibat dosa. Akibat daripada dosa, manusia kehilangan segalanya, termasuk rasa aman, termasuk rasa hubungan yang mesra dengan Allah, seperti yang dialami sebelum Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa. Ada sukacita, ada rasa aman, ada rasa yang dialami pemeliharaan daripada Tuhan, karena di Taman Firdaus itu Allah menyediakan segala yang perlu bagi manusia. Tetapi akibat daripada dosa, tadi saya katakan bahwa manusia kehilangan segalanya, termasuk kehidupannya itu sendiri. Ya. Karena manusia atau Adam dan Hawa memilih jalannya sendiri. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, ini bukan berarti bahwa sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini harus selesai sampai di situ. Allah membuat satu rencana demi kelangsungan kembali manusia yang berdosa itu direstorasi, yang artinya dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah Sang Maha Pencipta, sehingga olehnya rasa sukacita, tentram, damai sejahtera boleh dialami kembali sebagai akibat hubungan Allah dengan manusia yang diciptakan
itu dipulihkan. Di dalam berita Natal paling tidak ada beberapa poin yang mencakup berita daripada Natal itu sendiri, kemudian dilanjutkan kepada pelayanan para murid sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terus kemudian damai sejahtera ini juga disampaikan, dinyatakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Yang pertama, berita damai sejahtera yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 14. Ungkapan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan perantaraan malaikat yang memberitakan, jangan takut. Jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa kalimat ini dimulai dengan kata-kata jangan takut? Ketakutan seperti yang saya ungkapkan tadi ada pada diri manusia, yaitu setelah berbuat dosa kepada Tuhan. Tuhan menyapa kepada Adam dan Hawa pada waktu itu di Taman Firdaus. Adam, di manakah engkau? Maka jawab daripada Tuhan, aku bersembunyi Tuhan, karena aku takut. Ketakutan ini adalah manifestasi karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam. Karena perbuatan salah dan dosa yang menyebabkan bukan hanya manusia terpisah dalam hal hubungannya dengan Tuhan, tetapi dosa adalah mengakibatkan hal yang serius. Akibat daripada dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Kematian yang kekal. Pada diri manusia akan mengalami proses kematian, terutama kalau mereka tidak mendapat pengampunan daripada Tuhan, mati 2 kali. Hidup sekali, mati 2 kali. Mati yang pertama, mati secara jasmani, dan mati yang kedua adalah kematian yang kekal. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ini adalah jawaban daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau mereka bertobat di hadapan Tuhan, menyesali akan dosa-dosanya itu, maka Tuhan memulihkan, Tuhan merestorasi, sehingga mereka mendapat kasih karunia berupa pengampunan, dan kemudian hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, dan terlebih daripada itu, kehidupan manusia tidak harus berujung dalam perjalanannya itu kepada maut, tetapi kembali boleh mengalami persekutuan dan hubungan dengan Tuhan sampai kepada masa kekekalan. Itu yang pertama. Jadi ketakutan adalah manifestasi akibat daripada dosa karena buah yang dilarang oleh Tuhan, memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang kedua,
Damai sejahtera yang menyertai para murid dalam pelayanan. Jadi masa dan eranya berbeda. Yang pertama, hubungan karena dosa yang terputus, dosa yang diwariskan oleh Adam dan mendapat pemulihan ya, dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai korban pendamaian bagi manusia yang berdosa. Damai sejahtera yang menyertai para murid dalam pelayanan, ini konteksnya adalah setelah para murid itu menerima ampunan daripada Tuhan, mereka mengamalkan kebenaran, dan bahkan mereka diakui sebagai para pelayan Tuhan. Nah, kepada para pelayan Tuhan ini Tuhan tetap menyertakan damai sejahteranya. Tetapi damai sejahtera pada poin yang kedua ini berbeda dengan poin yang pertama. Kalau pada poin yang pertama manusia beroleh damai sejahtera karena pengampunan yang mereka terima daripada Tuhan, tetapi pada poin yang kedua, damai sejahtera tetap menyertai para murid sebagai perisai rasa aman, ya, rasa tentram, karena mereka sudah diselamatkan, sekalipun mereka harus mengalami banyak penderitaan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam pelayanan selanjutnya para murid, atau di sini saya sebutkan semua orang yang percaya, menjalani hidup karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus harus banyak mengalami penderitaan, mengalami penolakan daripada dunia ini yang berakibat daripada kesengsaraan, menyebabkan penderitaan, menyebabkan rasa mungkin disebutkan sebagai kalau itu tidak takut, paling tidak dalam penderitaan karena pelayanan kepada Tuhan Yesus ini banyak yang berhubungan dengan keadaan fisik. Keadaan fisik atau keadaan jiwa itu terganggu, bahkan bisa terancam dan bahkan mengalami hal yang fatal secara fisik. Mungkin tidak diakui secara penuh sebagai warga negara atau sebagai bangsa, dikucilkan dengan kelompok bangsa yang lain. Ini secara fisik. Secara jiwa, maka yang terjadi di sana adalah mengalami ultimatum, mengalami gangguan jiwanya, ketenangan jiwanya, tidak bisa ada rasa aman, rasa tentram yang dialami sebagai akibat karena imannya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau
dengan memberikan damai sejahtera kepadamu. Mereka akan mengalami banyak aniaya dalam pelayanan. Yohanes pasal 15 ayat 18 mulai. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku dan daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu atau mengambil kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Dan seterusnya kita baca sampai kepada ayat yang ke-27. Dijanjikan oleh Tuhan, terutama di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam penolakan sebagai akibat mereka itu memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan tidak hanya memberikan kepada mereka damai sejahteranya, tetapi Tuhan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kekuatan. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kuasa. Roh Kudus inilah yang akan membuat pelayanan mereka berhasil dengan disertai tanda-tanda ajaib atau tanda-tanda mukjizat kepada mereka. Penderitaan akan berakhir dengan sukacita, dengan kemenangan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat 33. Digambarkan di sana seorang wanita yang mengandung. Ketika datang waktunya akan melahirkan, maka ibu atau wanita ini akan mengalami sakit karena bersalin. Saya tidak bisa merasakan bagaimana seorang ibu dalam mempertaruhkan nyawanya karena proses kelahiran daripada anak yang dikandung itu. Orang Jawa mengatakan toh pati, artinya kematian dipertaruhkan dalam proses kelahiran itu. Tapi setelah proses kelahiran itu berlangsung dan lahirlah seorang bayi yang dikandung selama kurang lebih 90 bulan itu, maka yang terjadi di sana adalah sukacita, kebahagiaan, karena ada seorang anak yang dilahirkan. Ya, kebahagiaan ini bisa menjadi obat, bahkan melupakan penderitaan dari apa yang dialami ketika proses kelahiran itu berlangsung. Kira-kira seperti itu digambarkan oleh Tuhan Yesus, penderitaan yang dialami oleh manusia, apapun yang dialami sebagai akibat karena mereka mengandung iman. Mereka mengandung kebenaran. Nah, ketika keselamatan itu diberikan, maka saya bisa menggambarkan ya, kebenaran yang dikandung itu melahirkan keselamatan.
Sehingga keselamatan yang diperoleh oleh orang percaya itu tidak bisa mengingat terus, bahkan melupakan penderitaan selama iman perjalanan hidup mereka alami. Yang ketiga, damai sejahtera diberikan kepada para murid setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 ayat yang ke-19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Gambarannya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus atau para muridnya mengikut Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka melayani Tuhan dengan disertai keberadaan daripada Sang Guru ada di sisinya. Tetapi 3 kali Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid itu bahwa selama 3 kali berulang-ulang Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Mereka akan menganiaya, menyalibkan dia, dan itu menyebabkan kematian. Sekalipun demikian, murid-murid belum bisa memahami. Sampai pada saatnya betul-betul di mana Sang Guru Maha Agung itu diambil daripada mereka dengan cara yang sangat tragis, dengan cara yang tidak manusiawi. Tuhan Yesus diejek, diolok, diludahi, bahkan ditampar mukanya, bahkan menjelang penyalipannya diberi mahkota duri, tangan dan kakinya ditusuk dengan paku, ditancapkan kepada kayu salib. Itu adalah penderitaan yang tidak manusiawi, yang pada dasarnya hukuman yang dijatuhkan bagi orang yang disalibkan adalah pendosa besar. Tapi Tuhan Yesus ini tidak pernah berbuat salah. Walaupun demikian, itu memang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Sudah barang tentu hal ini mengguncangkan iman daripada para murid, ya, mengguncangkan iman mereka. Bahkan mereka mengira bahwa kematian daripada Tuhan Yesus itu adalah akhir daripada segalanya. Tetapi setelah pada hari kebangkitannya dari antara orang mati, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid, Tuhan Yesus memberikan salam bahagia kepada para murid. Diulangi lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut, lanjutkan pelayanan pekabaran Injil kepada dunia. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu kata daripada Tuhan Yesus kepada para murid. Inilah yang menyebabkan Injil bisa diberitakan dari era ke era, dari zaman ke zaman, dari angkatan ke angkatan, sampai kepada masa kedatangannya yang kedua kali. Kabarkan berita Injil kepada segala bangsa, ke seluruh dunia. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan tanda damai sejahtera ini tetap menyertai, tetap mewarnai para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Sehingga dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada para utusan Allah yang memberitakan Injil keselamatan itu, hati mereka tetap mengalami kedamaian. Hati mereka tetap mengalami ketentraman, sekalipun banyak aniaya. Berita Natal tahun ini
sangat tidak mengenakkan, karena yang saya sampaikan tidak hanya hingar-bingar, tidak hanya sukacita pada waktu pemberitaan tentang berita Natal, tapi saya lengkapi pelayanan sampai kepada kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu tetap dialami oleh para murid. Kiranya damai sejahtera yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid itu tetap menyertai kita, tetap menyatakan di dalam kehidupan kita alami dalam kehidupan dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, ini berita yang menggembirakan. Sekalipun keadaan bisa berubah, kadang bisa membuat kami senang, kadang bisa membuat kami tentram dan bahagia, tapi ada kalanya oleh karena iman kepadamu, ada hal-hal yang membuat kami tidak enak, sehingga bisa mengurangi damai sejahtera daripada kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, kiranya damai sejahtera Natal yang kami terima sejak kami mulai percaya kepadamu tetap mewarnai dalam pelayanan, dalam pengiringan kami, dalam kehidupan sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami sekalian yang menerima berita gembira di dalam suasana Natal seperti hari-hari ini yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akhiri khotbah Natal pada pagi hari ini dengan kami memohonkan berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat hati, pikiran, mata rohani kepada Tuhan, dan kedua tangan kita tentunya di hadapan hadirat Tuhan dengan memohon berkat daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengar dan menerima pesan Natal pada saat petang hari ini, maka kami mohonkan berkat daripada Tuhan, sehingga dengan berkat itu kita akan dapat menjalani terus perjalanan iman kita di periode tahun-tahun yang mendatang. Mari kita angkat hati, pikiran, mata rohani, dan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Maka turunlah atas kita damai sejahtera, turunlah atas kita sukacita, turunlah atas kita pengharapan, turunlah atas kita kekuatan, sehingga olehnya kita dapat mengiring Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan kekuatan yang diberikan kepada kita semuanya. Kiranya berkat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam keadaan bersosialisasi dengan masyarakat, dalam pendidikan, dan bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, maka Dia juga yang menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Amin. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pada Bapak Gembala Kudus Sudiono,
Yang terhormat ada sesepuh di sepuh Gereja GPI Kupang Lor, dan bagi seluruh jemaat GPI Kupang Lor yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, terlebih segala puji syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita bisa merayakan Natal di tahun 2020. Saya mewakili dari seluruh pengurus gereja mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Bapak Ibu semuanya, kami dari pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada saat ini kita tidak bisa merayakan Natal dengan tatap muka dan bersama-sama di dalam gereja. Karena kita tahu bahwa tahun ini kita mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan. Maka untuk itu bagi jemaat Gereja Bethel di Kupang Lor, saya mewakili dari seluruh pengurus gereja mohon maaf yang sebesar-besar. Bapak Ibu semuanya, dari pengurus gereja mengimbau kepada seluruh jemaat yang ada untuk mentaati peraturan pemerintah. Maka kita harus hidup menyesuaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita ini untuk tidak patuh dengan pemerintah, terlebih tidak patuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya bagi pemudi Gereja Bethel di Kupang Lor ini, karena dengan ini pada saat ini kita bisa melakukan yaitu perayaan Natal meskipun lewat dalam situasi yang tidak baik atau kita melewat HP yang ada. Untuk itu Bapak Ibu, tetapi meskipun kita ini tidak bertatap muka, jangan kecil hati di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu dekat dengan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kita harus saling berdoa, mendoakan satu sama lain, sehingga di dalam kehidupan bergereja kita saling kuat di dalam iman kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Maka untuk itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kiranya Tuhan menyertai kita sehingga di tahun yang akan datang kita bisa melakukan merayakan Natal dengan tatap muka. Maka itu pada saat ini sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal di tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Natal tahun ini dan tahun baru tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kita beramai-ramai bersama-sama berkumpul karena keadaan yang sulit yang membuat kita seperti ini. Itu tidak mengurangi rasa sukacita yang Tuhan berikan dan pengharapan kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Untuk itu kita bersyukur, kita berdoa supaya keadaan ini menjadi reda seperti semula. Kalau Natal seperti ini, yang pertama di dalam hati yang paling dalam bersyukur kepada Tuhan karena menghadapi pandemi seperti ini, kita itu walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati sama saudara-saudaraku semuanya. Dan pada saat ini kami mengucapkan Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan pasti memberikan yang terbaik karena di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik kepada kita semuanya. Kami ucapkan Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Terima kasih. Menurut saya Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya karena kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi kita tidak bisa merayakan hari Natal secara bersama-sama berkumpul di gereja. Tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa merayakan ibadah Natal secara online di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Harapan kita bersama agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beribadah, berkumpul bersama-sama di gereja kembali dan dapat beraktivitas secara normal kembali. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami segenap kru pelayan mimbar perayaan